Indonesia bisa saja beli F-16 Block 70 secara leasing yang ditolak Thailand, namun ini risiko jika dipaksakan. Thailand baru-baru ini memperoleh tawaran dari Amerika Serikat untuk membeli F-16 Block 70 dengan skema leasing. Penolakan tawaran leasing F-16 Block 70 oleh Thailand dapat dimanfaatkan Indonesia, namun tetap ada risiko yang harus ditanggung apabila dipaksakan, akan tetapi tawaran tersebut ditolak karena Thailand keberatan dengan tingkat bunganya. Dari artikel berjudul, US offers loan to Thailand for F-16 Block 70 purchase, Bangkok rejects due to high interest rates, yang dimuat laman Defense Security Asia pada Sabtu, 6 Juli 2024. Menteri Pertahanan Thailand Sutin Klungsang dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Thailand Frank Godek mengadakan pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan Thailand beberapa waktu lalu. Pertemuan tersebut membahas mengenai rencana pengadaan F-16 Block 70 yang merupakan varian teranyar dari pesawat pendahulu F-22 Raptor dan F-35 itu. Tak tanggung-tanggung, Washington menawari Bangkok untuk membelinya sekaligus dengan skema leasing. Pasalnya negeri Paman Sam sudah mengetahui bahwa APBN dari negeri Gajah Putih tidak cukup jika harus membelinya secara tunai walaupun pemesanan dilakukan berangsur. Apalagi bagi negara produsen, menjual jet tempur generasi keempat buatan Lockheed Martin itu sangat penting, tidak semata-mata hanya demi menambah devisa. Lebih dari itu, mereka ingin tetap menguatkan hegemoninya dalam kekuatan geopolitik dunia, terutama di kawasan Asia Pasifik. Terutama Asia Tenggara, di mana Cina semakin menunjukkan tanda-tanda bahwa pihaknya ingin menguasai regional tersebut. Mengenai total kredit yang harus dibayar apabila tawaran leasing diterima, Thailand tidak dapat mempublikasikan nominal yang diminta Amerika Serikat. Namun negara tetangga Indonesia itu mengungkapkan keberatannya jika kreditur menetapkan suku bunga yang terkesan mencekik. Namun, jika Thailand menerima tawaran pinjaman as, kami akan menanggung suku bunga yang tinggi, kata Sutin dikutip dari laman Defense Security Asia pada Sabtu, 6 Juli 2024. Sebelumnya, Bangkok dikabarkan akan segera mencapai finalisasi kontrak pembelian Gripen E dengan pabrikan jet tempur asal Swedia, Saab. Bahkan negara yang sama juga sempat mempertimbangkan untuk membeli F-16 bekas dari salah satu negara Eropa. Untuk saat ini, Angkatan Udara Republik Thailand, AirTAF, telah mengoperasikan sebanyak 40-50 unit F-16 varian lama. Mereka juga masih menyimpan 12 unit Gripen C di dalam gudang persenjataan mereka. Melansir laman antaranews.com pada 21 Mei 2024 dalam artikel berjudul, TNI pastikan pesawat F-16 program Star Emlu siap perkuat wilayah udara, sebagian unit pesawat yang dimiliki TNI AU bahkan sudah diikut-sertakan dalam program Falcon Star Enhanced Mid-Life Update, MLU. Secara rinci ada total 10 unit pesawat yang berpartisipasi dalam program yang digagas oleh Lockheed Martin selaku pabrikan. Namun baru 8 unit saja yang sudah mendarat kembali di tanah air. Sementara 2 unit sisanya baru akan diterima menunggu konfirmasi dari pihak terkait. Diharapkan modifikasi F-16 melalui MLU dapat membuat TNI AU semakin strong di udara, dan inilah tujuan besar dari modernisasi alutsista yang digalakkan oleh pemerintah saat ini. Meski varian yang diikut-sertakan dalam program MLU terbilang tua, hasil modifikasinya justru membuat unit pesawat terlihat seperti barang baru. Hanya saja performanya tidak akan 100% menyamai Block 70 atau Block 72 meski dinilai ada sejumlah kemiripan. Kekurangan paling mendasar dari F-16 milik Indonesia sekalipun sudah berpartisipasi adalah tidak adanya radar Active Electronically Scanned Array, AESA, sebagaimana varian Viper. Namun untuk dukungan sistem peperangan elektronik, IU, seperti Viper Shield yang diproduksi L3 Harris, sejauh ini belum ada bukti valid apakah bisa digunakan pada F-16 varian lama atau tidak. Dinamika yang terjadi juga mendorong Turki untuk membelinya setelah embargo dari Amerika Serikat dicabut, bahkan ketika mereka serius mengembangkan jet tempur buatannya sendiri yakni KAAN. Jika Thailand saja menolak tawaran untuk membeli F-16 Block 70 secara leasing, Indonesia bisa belajar dari cara mereka mengambil keputusan. Kewajibannya sejak 2019 membuat pemerintah akhirnya mengajukan diskon utang kepada Defense Acquisition Program Administration, DAPA, sehingga hanya perlu membayar total pada kisaran angka 400 juta dolar AS. Meski demikian, hal ini menimbulkan konsekuensi berupa potensi pengurangan transfer teknologi atau jumlah unit yang semula dijanjikan.
Kita dapat menentukan tingkat respons kita dengan memantau respons pihak lain. Transfer teknologi akan dilakukan sesuai dengan bagaimana Indonesia bereaksi, ujar Kepala Dapa Seok Jong Gan dikutip dari laman Aerotime pada 13 Juni 2024.